Shalom. Bapak Ibu sekalian, tadi saya di belakang dengan Pastor Wempi ya, Pastor. Iya. Siapa yang khotbah gitu? Saya bilang pastor saja. Karena mungkin saya berpikir saya saja yang khotbah karena jarang-jarang ke Mamajang. Mengapa orang harus bayar pajak kepada kaisar? Dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, kita tahu bangsa Yahudi atau orang Israel pada zaman Yesus waktu itu, mereka dijajah oleh bangsa Roma yang dipimpin oleh kaisar. Tetapi mereka juga punya yang namanya pemerintah setempat, dan itulah Herodes. Lalu bagaimana posisi mereka? Pada masa itu juga ada para pemberontak atau penjajah, yakni kelompok orang-orang Zelot. Nah, mereka ini tanda kutip sedikit ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan seperti kita dengarkan tadi, apakah kami harus membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, kalau Yesus mengatakan wajib bayar pajak, maka seakan-akan Yesus mendukung yang namanya penjajahan atau mendukung penjajah. Yesus pasti akan dibenci oleh orang-orang Yahudi karena berpihak pada penjajah. Kalau dia bilang tidak, maka para pendukung Herodes itu akan bilang kalau dia ini menentang pemerintah Roma, maka kalau gitu kita gampang kita tangkap, lalu kita bunuh dan kita serahkan kepada penguasa dan dibunuh. Jadi dengan kata lain di sini Yesus seperti makan buah si malakama, maju kena, mundur juga kena. Nah, tetapi menarik bahwa Yesus menjawab dengan sangat bijaksana. Dia mengatakan apa? Apa yang berikanlah kepada kaisar, apa yang menjadi milik kaisar berikanlah kepada Allah, apa yang menjadi milik Allah. Tetapi sebelumnya dia meminta uang 1 dinar, uang dinar. Dan dinar atau denarius itu di situ ada gambar kaisar. Tahu di situ ada tertulis Tiberius putra Agustus yang ilahi. Tahu di situ Yesus mau mengatakan, ini sebenarnya penyembahan berhala, karena di dalam dikatakan kaisar adalah putra Allah. Maka dari itu Yesus supaya tidak terjebak, dia bilang berikanlah kepada kaisar yang menjadi milik kaisar, berikan kepada Allah yang menjadi milik Allah. Singkat saja Bapak Ibu sekalian, apa poin yang mau kita renungkan hari ini? Saya ambil 2 poin saja, yakni yang pertama soal ketaatan. Ketaatan sebagai warga negara adalah juga wujud ketaatan kepada Allah. Kita merayakan 17 Agustus pada hari ini, hari raya kemerdekaan bangsa dan negara kita. Yang keberapa anak-anak? Ke-80. Ingat temanya apa? Ingat temanya hari ini? Tentang apa? Supaya Indonesia bersatu dan Indonesia menyala, begitu ya. Nah, inti apa yang mau direnungkan bersama, bahwa kalau kita ingat semboyan Monsinyur Sugio Pranoto, itu 100% bangsa, 100% 100% Katolik dan 100% Indonesia. Kita diminta untuk semakin beriman kepada Tuhan, dan ketika kita semakin beriman kepada Tuhan juga diwujudkan dengan cinta kepada
bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, yakni bagaimana Paus Fransiskus mengajak kita untuk senantiasa mengalami yang namanya kesempurnaan. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, maka kita diajak untuk menjadi suci setiap harinya. Paus Fransiskus mengatakan, apakah Anda seorang pekerja? Nah, kalau Anda seorang pekerja, seorang karyawan atau pegawai negeri, jadilah suci dan jalankan pekerjaan Anda secara jujur dan punya semangat melayani. Apakah Anda seorang pejabat? Kalau Anda seorang pejabat, jadilah suci dengan menunaikan jabatan Anda untuk kesejahteraan bersama. Atau mungkin kita bisa tambahkan, apakah Anda seorang misalnya TNI atau Polri? Jadilah suci dengan menunaikan tanggung jawab Anda, sumpah setia Anda. Kalau anak-anak sekolah ini ya, anak kita, apakah Anda seorang pelajar anak-anak? Ya atau tidak? Ya, maka jadilah juga suci. Bagaimana caranya jadi suci, nak? Anak-anak? Ya, apa? Apa? Berkati pastor. Apa, nak? Ya, belajar. Apa lagi? Dengar-dengar siapa? Guru, orang tua. Apa lagi? Ya, tidak menyontek. Betul ya. Karena banyak sekarang orang yang menganggap menyontek itu sesuatu yang biasa karena selalu dilakukan. Nah, kita diminta untuk dari ke hari menjadi suci. Hal yang sama, kita sebagai orang tua ya juga diminta untuk dari hari ke hari menjadi suci sebagai orang tua. Jangan kita banyak menuntut anak-anak kita. Kadang-kadang bukan cuma anak-anak kita yang harus berubah, tapi juga orang tua juga harus belajar untuk berubah menjadi suci dari hari ke hari. Bagaimana kita sebagai orang tua itu menunjukkan teladan yang baik dari hari ke hari kepada anak-anak kita. Anak-anak kita akan melihat teladan kita dan mereka akan mengikuti. Kalau kita orang tua ya sibuk hanya dengan media sosial, maka anak-anak kita juga akan menghabiskan waktu mereka di dalam kamar bermain game atau main Facebook, main TikTok ya sepanjang hari. Nanti kalau sudah lapar baru keluar, itu pun kalau lapar. Sehingga ya kadang-kadang kita bahkan ada orang tua yang kadang-kadang sangat permisif. Permisif artinya misalnya anaknya tidak pergi ke gereja hari Minggu, lalu dia bilang begini, saya mau main game mama di rumah, ada nonton film kartun pilihan saya. Lalu orang tuanya bilang begini, ya tidak apa-apa Ji Pastor. Oh kenapa? Kan nanti dia masih kecil, nanti kalau besar kan nanti datang di sendiri ke gereja, ya toh? Jadi orang tua sudah mulai permisif membiarkan itu terjadi. Tidak ada bentuk arahan dari orang tua kepada anaknya sehingga anak itu nanti bisa berubah dengan baik. Maka dari itu orang tua juga harus upgrade ilmunya, upgrade pengetahuannya setiap hari. Bagaimana mendidik anak, bagaimana mengusahakan yang terbaik untuk itu. Berarti kita belajar untuk menjadi suci. Lalu Paus Fransiskus juga mengatakan, nah bagaimana itu tadi kalau kita bicara tentang bagaimana menjadi seorang negarawan atau bagaimana menjadi seorang yang berbangsa kepada negara kita. Nah sekarang bagaimana kepada gereja? Ajaran sosial gereja itu mengatakan kepada kita untuk hormat pada martabat manusia tanpa membeda-bedakan orang lain. Jadi kita tidak bisa lagi diajak untuk
tidak membeda-bedakan, oh ini suku ini orang itu, oh ini pribumi, ini Chinese, ini apa begitu. Jadi kita mulai melihat orang lain itu dalam kotak-kotak pandangan kita manusia. Kita juga diminta untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan berbela rasa kepada orang lain. Kita jangan sampai kita itu membuat orang lain itu terbelenggu atau tidak merdeka. Waktu kalau saya pakai bicara konteks Toraja, saya pernah duduk bersama dengan Bapak Uskup Monsinyur John Liku ada di sebuah upacara kematian. Lalu dia berkata kepada saya, kamu lihat Pastor John, kita ini pastor-pastor semua yang hadir ini ikut misa sekitar 40 orang. Lalu kenapa Monsinyur? Lalu dia bilang, kamu lihat keluarga ini memberikan kita satu orang satu pak piong. Nah, pak piong itu makanan yang ada di dalam bambu ya, dan itu kan berisi daging babi dan mahal, dan semua pastor dapat satu-satu. Saya bilang, kalau Monsinyur tidak suka nanti saya ambil jatahnya. Bilang, oh bukan itu, maksud saya adalah orang-orang sekarang di Toraja itu membuat orang tidak merdeka. Saya ingat juga waktu saya buka media sosial di Toraja itu, kalau upacara kematian dulu-dulu ya, Anda yang orang-orang tua saya ini pasti tahu, dulu orang dikasih satu batang rokok sebagai ucapan terima kasih kepada orang-orang. Tetapi lalu lama kelamaan bergeser menjadi satu satu bungkus dikasih satu orang. Orang tidak mau lagi kalau satu batang, satu bungkus. Kemarin saya lihat orang dikasih satu slop. Waduh, gila ya. Jadi satu slop dikasih satu orang satu. Satu slop itu mungkin harga ya mungkin 300-400 ribu ya, satu orang diberikan. Jadi ada juga orang yang sekarang diberikan daging, dulu hanya diberi daging itu satu ikat begitu, sekarang dagingnya ditaruh dalam panci baru, dikasih satu orang satu. Nah, ini bergeser nilainya dari yang awalnya itu adalah ungkapan kasih kepada Tuhan, khususnya lewat yang meninggal kepada orang-orang, bergeser nilainya menjadi apa? Gengsi yang berlebih-lebihan. Dan paling parahnya adalah bahwa ini membuat keluarga yang bersangkutan itu mengalami yang namanya terpenjara, atau dikatakan tidak bebas, atau dikatakan ya dia nggak enak kalau tidak buat nanti demikian karena tetangganya sudah buat, sehingga masuk di dalam lingkaran setan itu. Lalu Bapak Uskup mengatakan, kamu harus sampaikan ini kepada umat di mana kamu menyampaikan khotbah. Saya bilang, siap Monsinyur, sampaikan sama umat. Nah, kemerdekaan bangsa kita tentu saja harus kita rayakan dengan bagaimana kita berusaha untuk menjaga itu semua, memerdekakan diri kita dan juga memerdekakan orang lain. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, ya tidak mudah ya, ada saja tantangan, ada saja kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini, baik itu sebagai seorang tenaga pendidik kepada anak-anaknya, anak-anak didiknya, atau bahkan juga sekarang ini banyak tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi dan membuat kita kecil hati, membuat kita kecewa, ya membuat kita kehilangan harapan. Tetapi ingat bahwa kalau dikatakan Indonesia gelap, kita harus membuatnya menyala. Maka dari itu kita setiap orang Katolik ini harus menjadi lilin kecil yang bernyala di tengah kegelapan. Bagaimana kita menjadi lilin itu adalah iman kita. Sebagai seorang Katolik yang baik,
kita diajak untuk dekat dengan Tuhan. Kita selalu banyak berdoa, kita selalu memasrahkan semua kepada Tuhan. Dan yang kedua, bukan meminta kepada Tuhan. Tuhan, nanti kalau Tuhan, saya mau taat kepada Tuhan kalau Tuhan beri saya sesuatu. Atau bertanya, apa yang bisa negara ini berikan pada saya? Atau apa yang bisa gereja berikan pada saya? Tetapi saya harus bertanya pada diri saya, apa yang harus saya berikan kepada gereja? Apa yang bisa saya sharekan untuk bangsa dan negara saya ini? Mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita mohon rahmat Tuhan. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk merayakan kemerdekaan ini dengan ketaatan dan penuh rasa tanggung jawab, dengan kasih pengorbanan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya